Seorang anak laki-laki yang bernama panggilan Tommy lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Dia tidaklah spesial, hanya memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja. Malah cenderung bodoh, atau lebih tepatnya sangat bodoh. Saat di sekolah, Tommy yang saat itu berusia 8 tahun tidak mampu mengikuti pendidikan yang diajarkan. Ia sering mendapatkan nilai yang buruk. Bahasa Inggris ia mendapat nilai 3, matematika dapat nilai 2, pelajaran biologi ia mendapat nilai 4. Hanya satu pelajaran di mana ia mendapat nilai 10, yaitu membaca. Tapi temannya mendapat nilai 40, ada yang 60, paling tinggi mendapatkan nilai 95. Jadi nilai 10 Tommy, nilai yang jelek dong. Tapi Tommy malah senang, dasar anak yang bodoh. Gurunya itu sampai jengkel. Tommy, kamu itu loh diajar kok gak mudeng-mudeng. Kamu itu dasar guotit. Sensor. Pihak sekolah akhirnya angkat tangan. Guru-guru menyerah. Tommy susah sekali diajar. Ia sangat bodoh sekali. Lalu pada suatu hari, guru sekolah memberikan sepucuk surat berwarna biru tua kepada Tommy. Guru itu berpesan, berikan surat ini kepada ibu kamu. Tommy pun pulang, lalu memberikan kepada ibunya. Menerima surat itu, ibu Tommy membaca dan ia sangat terkejut. Tommy dikeluarkan dari sekolah karena terlalu bodoh. Apa isi surat itu, Bu? Tanya Tommy yang penasaran. Berpikir sejenak, ibu lalu membacakan surat itu kepada Tommy. Putra Anda seorang yang jenius. Sekolah yang kecil ini tidak lagi mampu mengajarnya. Kami tidak memiliki guru yang cakap. Karena itu, sekolah memutuskan agar Tommy dididik sendiri oleh ibunya. Ujar sang ibu dengan suara yang bergetar. Ibunya Tommy lalu mengatakan, kamu anak yang hebat, Tommy. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak jenius seperti kamu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu sendiri. Ibu lalu menangis karena sedih. Tapi dasar Tommy anak yang bodoh. Ia mengira ibunya menangis karena merasa sangat bahagia. Sejak saat itu, Tommy menjalani pendidikan di rumah. Ibu mendidik dengan sabar. Tommy pun bisa belajar dengan bebas dan leluasa, tanpa harus terkekang dengan aturan-aturan dan target nilai pelajaran yang harus dicapainya. Rupanya dengan cara itu, Tommy justru merasa lebih nyaman. Seiring berjalannya waktu, kemampuannya pun berkembang. Ia juga banyak membaca buku-buku ilmiah dewasa. Ia senang melakukannya, karena hal itu sangat ia minati. Dua karakter dari Tommy yang paling menonjol adalah ia memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan pantang menyerah. Tommy yang selalu penasaran, bahkan sering melakukan eksperimen-eksperimen, seperti membedah hewan-hewan, karena keingintahuannya terhadap anatomi hewan-hewan di sekitarnya itu. Di usia 12 tahun, Tommy kecil sudah memiliki laboratorium kimia kecil di ruang bawah tanah rumah ayahnya. Setahun kemudian, dia berhasil membuat telegraf yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana dan primitif, tapi sudah bisa berfungsi. Di usianya yang masih belia, Tommy bahkan sudah bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran di stasiun kereta api selama beberapa tahun. Kemudian Tommy bekerja sebagai operator telegraf, sampai akhirnya ia menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Saat usia Tommy 32 tahun, dunia tidak lagi gelap gulita ketika malam hari, karena ia berhasil menciptakan bohlam lampu pijar yang mengubah wajah dunia untuk selamanya. Ibunya meninggal beberapa tahun kemudian. Pada suatu hari di rumah, Tommy melihat-lihat barang lama keluarganya. Saat kemudian, ia menemukan kertas surat berwarna biru tua terlipat di laci sebuah meja. Ia membuka dan membaca isinya. Putra Anda sangat bodoh. Kami tidak mengizinkan anak Anda bersekolah lagi. Ternyata, Tommy baru tahu isi asli dari surat yang dulu ia berikan kepada ibunya. Tommy menangis sejadi-jadinya setelah membaca surat itu. Dia kemudian menulis di buku diary-nya. Aku, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang luar biasa, mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya.
Jika saat ini kita menikmati lampu yang terang, ingatlah bahwa kita berhutang bukan hanya kepada Thomas Alva Edison yang jenius, tapi juga kepada seorang ibu yang mengajar anak yang bodoh dengan cara yang berbeda, telaten, sabar, dan cermat, hingga anaknya itu tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi orang yang sangat berguna. Mengajar dengan memperhatikan minat dan bakat anaknya. Jika suatu hari nanti putra atau putri kita mendapatkan cap bodoh, cap tidak berguna, cap lamban, atau cap-cap buruk yang lainnya, yang sama seperti Thomas Alva Edison dapatkan sewaktu ia kecil, maka siapakah yang akan kita percayai? Anak kita? Atau orang-orang di sekitarnya yang selalu negatif dan tidak mampu melihat kekuatan dari anak kita?